Pernah nggak sih Anda lihat sekeliling, mungkin tetangga, teman kantor gitu, dan kok rasanya banyak banget ya orang yang sukses secara finansial. Kayak jutawan tuh ada di mana-mana gitu. Tapi, bener nggak sih pandangan kita ini akurat? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, kenapa persepsi kita soal sukses, terutama soal jutawan di sekitar kita ini, bisa jadi ya bias banget. Sumber kita kali ini dari bab 8, judulnya Too Many Millionaires Next Door, dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar konsep bias penyintas atau survivorship bias. Gimana sih konsep ini bisa ya mendistorsi cara kita melihat kesuksesan dan peluang? Oke, siap ya? Mari kita bedah. Oke, jadi inti dari bias penyintas ini sebetulnya lumayan simpel sih. Kita itu sebagai manusia cenderung fokus banget sama para pemenang, sama mereka yang berhasil, selamat, yang sukses gitulah. Nah, kita secara nggak sadar sering mengabaikan mereka yang gagal. Yang gagal ini kayak hilang aja gitu, nggak kelihatan. Akibatnya apa? Ya kesuksesan jadi tampak lebih umum, atau mungkin lebih gampang diraih daripada kenyataannya. Oh, jadi karena yang gagal nggak kelihatan, seolah-olah semua orang bisa sukses gitu ya? Betul. Kalau kita kaitkan ke soal jutawan tadi, kalau kita cuma lihat mereka yang udah jadi kaya, wah itu bisa menyesatkan sekali. Kita jadi lupa ada faktor keberuntungan acak di situ. Dan kita juga lupa ada berapa banyak orang lain yang mungkin usahanya sama kerasnya, tapi ya nggak berhasil. Atau malah gagal total. Mereka ini yang nggak masuk data sukses di kepala kita. Menarik. Ada contoh bagus nih di buku ini, soal Mark dan Janet. Si Mark ini pengacara sukses di New York ya, penghasilannya gede, $500.000 setahun. Lulusan universitas top, tinggalnya juga di apartemen mewah di Park Avenue. Kelihatannya udah sukses banget kan? Kelihatannya, iya, sangat berhasil. Tapi, anehnya nih, istrinya, si Janet, malah merasa suaminya itu, gimana ya, kayak belum berhasil gitu. Kenapa? Ternyata karena dia terus bandingin Mark sama tetangga-tetangga mereka yang, wah, jauh lebih kaya lagi. Ada CEO, trader Wall Street super kaya, pengusaha top. Lingkungannya memang isinya orang super sukses semua. Nah, ini dia contoh bagus banget gimana bias penyintas bekerja di kepala Janet. Dia cuma membandingkan suaminya sama kelompok kecil, kelompok penyintas yang super elit di lingkungan mereka yang sangat spesifik itu. Sangat-sangat elit. Dia nggak mikirin ribuan orang lain yang mungkin sama pintarnya, kerja kerasnya sama kayak Mark, tapi nggak sampai level finansial segitu. Atau bahkan yang gagal sama sekali. Oh, ingat juga ya. Ini yang kadang disebut efek treadmill sosial. Jadi Anda makin kaya, terus pindah ke lingkungan yang lebih kaya lagi, malah merasa miskin lagi secara relatif. Karena standarnya naik terus ya. Betul. Dan ini bisa bikin stres loh, tekanan emosionalnya lumayan. Jadi lingkungannya Janet ini yang bikin realitas kesuksesan suaminya jadi beda ya di matanya. Oke, oke. Nah, ngomongin bias yang sama, Taleb juga kritik buku populer The Millionaire Next Door kan? Iya betul, buku itu kan populer banget ya. Isinya tentang orang-orang yang jadi jutawan karena hidup hemat, rajin investasi, dan semacamnya. Menurut Taleb, buku itu punya kelemahan mendasar karena, yaitu tadi, hanya meneliti para penyintas, yaitu orang-orang yang udah jadi jutawan. Masalahnya di mana tuh? Ada dua masalah utama. Pertama, ya jelas, mengabaikan kegagalan. Buku itu nggak ngelihat orang-orang yang mungkin coba strategi yang sama persis. Hidup hemat, rajin nabung, investasi, tapi gagal. Mungkin karena investasinya rugi, atau waktunya nggak pas, atau ya nasib aja kurang bagus. Nah, mereka ini nggak masuk hitungan. Oke. Terus yang kedua? Kedua, ada bias periode waktu. Kesuksesan yang diceritain di buku itu kebetulan terjadinya pas periode pasar saham lagi bagus-bagusnya dalam jangka panjang, istilahnya bull market. Pasarnya lagi naik terus gitu ya. Iya, pertanyaannya kan apakah strategi yang sama bakal seefektif itu kalau kondisi pasarnya beda? Misal lagi turun atau datar-datar aja. Ini contoh masalah induksi. Kita cenderung mikir pola masa lalu pasti berlanjut ke depan, padahal yang nggak ada jaminan sama sekali. Jadinya gambaran suksesnya terlalu optimis. Wah, jadi timing juga penting banget ya, bukan cuma strategi. Oke, oke. Terus ada contoh lain soal manajer investasi kan ya? Betul, ini juga klasik banget. Kita kan sering ya kalau mau nilai manajer investasi, lihatnya rekam jejak masa lalu mereka. Yang kinerjanya bagus, wah dianggap hebat. Logis kan kedengarannya?
Kedengarannya logis, tapi masalahnya banyak studi atau perbandingan itu cuma melihat manajer investasi yang masih aktif, yang masih beroperasi saat ini. Mereka lupa sama manajer-manajer yang kinerjanya jelek, bangkrut, terus ya hilang dari peredaran, keluar dari bisnis. Oh, jadi yang gagal nggak dihitung lagi? Persis, tentu aja. Kalau kita cuma hitung rata-rata kinerja dari yang selamat, ya hasilnya pasti kelihatan bagus dong. Analoginya tuh kayak kita menilai kehebatan pemain roulette cuma dengan ngelihat mereka yang masih punya duit di meja. Kita lupa nanya sama yang udah bangkrut terus pulang. Padahal jumlah mereka bisa jadi jauh lebih banyak. Kita cuma lihat puncak gunung esnya aja ya berarti. Tepat sekali. Oke, nah sekarang kenapa sih semua ini penting buat Anda yang lagi dengerin? Kenapa kita perlu sadar soal bias penyintas ini? Ini krusial banget. Kesadaran ini bisa pengaruh ke banyak hal. Keputusan finansial Anda misalnya. Mau investasi kemana? Percaya sama nasihat siapa? Bisa juga pengaruh ke pilihan karir Anda. Cara Anda menilai sukses orang lain. Dan yang paling penting, cara Anda menilai diri sendiri. Biar nggak gampang minder gitu ya, kalau lihat orang lain kayaknya sukses banget. Betul, jadi lebih kritis sama klaim-klaim kesuksesan, sama nasihat ahli, dan nggak terjebak perbandingan yang mungkin nggak adil. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, kesuksesan yang kita lihat, apalagi yang luar biasa gitu ya, itu seringkali lebih banyak dipengaruhi faktor penyintas dalam sebuah proses yang ada unsur acaknya, di mana kegagalan-kegagalan lain itu tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi intinya, kalau Anda lihat rekam jejak yang gemilang, coba deh biasakan bertanya, siapa aja ya yang nggak masuk dalam gambaran ini? Gimana cerita mereka yang gagal? Pertanyaan bagus tuh. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Setelah tahu soal bias penyintas ini, ada nggak cara pandang Anda soal perjalanan hidup Anda sendiri yang mungkin perlu disesuaikan? Atau cara Anda menyikapi nasihat dari orang-orang sukses? Dan coba pikirkan lagi, di area kehidupan mana lagi ya, Anda mungkin tanpa sadar cuma fokus kepada pemenang dan melupakan kuburan tersembunyi dari mereka yang tidak berhasil.